Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memberikan tutorial yang kedua, yaitu mengenai jaringan client server, yaitu mengenai simulasi membuat HTTP server. Nah, adapun yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu dengan menyiapkan beberapa PC yang akan kita jadikan sebagai simulasi. Di sini kita menggunakan 3 PC saja. Selanjutnya yaitu kita memilih yaitu yang ketiga, yaitu generic. Ini merupakan server yang nantinya sebagai pengelola aplikasi atau pengelola pesan yang akan kita berikan ke PC yang lainnya. Selanjutnya, agar memudahkan kita menggunakan switch, yang dimana switch ini merupakan penghubung antara komputer maupun server ataupun komputer dengan komputer, yang biasanya digunakan ketika kita menggunakan banyak komputer untuk menghubungkan suatu jaringan. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabelnya. Baik, pada layar teman-teman bisa dilihat di sini warnanya masih terdapat warna hijau dan oranye, yang artinya ini belum terhubung ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita belum memasukkan alamat IP address pada tiap PC maupun server. Baik, di sini saya akan memberikan IP-nya terlebih dahulu, yaitu pada desktop kita ketikkan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita tuliskan saja 192.168.1.1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan pada PC-nya, yang dimana pada IP address kita ketikkan 192.168.1.2. Untuk DNS servernya kita ketikkan saja 192.168.1.1. Untuk PC yang berikutnya sama, kita lakukan hal yang sama, kita tuliskan IP address-nya juga 192.168.1.3. Untuk DNS servernya kita ketikkan 192.168.1.1. Oke, yang terakhir yaitu PC yang terakhir kita tuliskan pada IP address-nya 192.168.1.4, dan pada DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada server, lalu kita menuju config, yaitu pada laman HTTP kita klik dan akan muncul indeks HTML atau tampilan seperti ini. Yaitu di sini teman-teman bisa merubah juga ya sesuai apa yang diinginkan. Saya contohkan saja mungkin pada size-nya, yaitu kita ubah menjadi 25 dan color-nya kita rubah menjadi red. Untuk tulisannya kita rubah menjadi halo teman-teman. Atau yang lain mungkin selamat datang di perpustakaan online Undiksa. Baiklah teman-teman, ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ambil pilihan saja PC yang pertama. Selanjutnya, langkah yang perlu kita lakukan yaitu menuju kepada web browser. Kita klik saja
Lalu di sini kita klikkan atau kita ketikkan IP address pada server yang ini, yang dimana IP-nya yaitu 192.168.1.1. lalu kita enter. Nah teman-teman, ini merupakan output tampilan dari HTTP yang telah kita buat pada server, yang dimana tadi teman-teman bisa lihat saya merubah yang dimana itu selamat datang di perpustakaan online Undiksa. Nah demikianlah mengenai simulasi dalam membuat HTTP server. Cukup mudah kan? Semoga teman-teman mampu mengerti dan tetap semangat dalam belajar mengenai jaringan komputer ini. Terima kasih. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai konfigurasi email server. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita siapkan PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu mungkin di sini saya akan menggunakan 2 PC saja. Nah, di sini agar lebih mudah kita ubah dulu namanya, yaitu PC 1 dan PC 2. Baiklah teman-teman, yaitu selanjutnya kita siapkan servernya. Itu server ini yang berguna untuk menyiapkan domain dan emailnya ya teman-teman. Kita ubah namanya menjadi email. Nah, selanjutnya kita memerlukan switch atau penghubung antara server dan PC. Selanjutnya yaitu kita gunakan kabel yang ketiga ya teman-teman. Kita pilihkan dari PC ke switchnya. Nah untuk ini teman-teman bisa memilih antara dari nomor 1 hingga nomor 24 ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan menggunakan nomor 10. Dan untuk PC kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu klik lalu. Nah di sini nomor 10-nya sudah tidak ada ya teman-teman, karena kita sudah menggunakannya pada PC yang pertama. Nah kita gunakan yang 11. Lalu untuk yang server kita pilihkan yang ke-12 ya teman-teman. Klik OK. Di sini warnanya masih terdapat warna yang oranye. Itu dikarenakan PC dan server belum terhubung ya teman-teman. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan yaitu menuliskan alamat IP-nya. Yaitu untuk PC yang pertama kita buatkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu pada IP configuration kita ketikkan saja 192.168.1.5. mungkin di sini saya akan menggunakan ya teman-teman. Mungkin selanjutnya yaitu untuk PC yang kedua saya akan menggunakan IP-nya yaitu 192.168.1.6. Nah, baik teman-teman, untuk PC keduanya kita telah berikan IP-nya. Selanjutnya pada server itu kita berikan IP juga, yaitu 192.168.1.1. Nah, baiklah teman-teman, ketiganya telah kita berikan IP. Mungkin untuk mengecek apakah sudah mampu mengirimkan pesan, mungkin kita akan coba ya dari PC 1 ke PC 2. Nah pada pojok kanan bawah yaitu terdapat output successful, yang artinya dari PC 1 ke PC 2 sudah mampu mengirimkan pesan satu sama lain. Nah langkah selanjutnya yaitu teman-teman pada server. Nah ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ini merupakan bagian yang sangat penting untuk mengirimkan konfigurasi email. Nah pada config lalu kita menuju pada laman DMS, yang dimana ini merupakan domain ya teman-teman. Untuk name-nya ini kita bisa tuliskan nama domain kita. Mungkin di sini saya akan contohkan yaitu undiksa.id. Nah untuk addressnya ini kita gunakan IP pada server emailnya ini ya teman-teman, yaitu ID-nya IP-nya itu 192.168.1.1. Oke. Lalu kita add
Nah, ini sudah terdaftar ya teman-teman untuk domainnya, yaitu undiksa.ac.id. Nah, selanjutnya kita menuju ke halaman email. Nah, pada halaman email ini, pada domain name kita ketikkan undiksa.ac.id karena itu merupakan domain yang telah kita buat pada laman DNS ya teman-teman. Untuk usernya ini mungkin karena kita membuat dengan 2 PC, kita buatkan 2 user juga berarti teman-teman ya. Itu untuk user yang pertama mungkin diberikan nama Chandra dan passwordnya 123. Lalu kita add. Dan user yang kedua yaitu kita berikan nama Yoga, lalu passwordnya 123 juga agar lebih mudah ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, di sini untuk usernya sudah terdaftar ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya itu kita menuju ke PC. Pada PC kita pilihkan email ya teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu pada username kita tuliskan saja Chandra. Lalu pada email address-nya kita tuliskan Chandra at domain yang telah kita buat, yaitu undiksa.ac.id. Nah, untuk ini income main server ini yaitu nama domain kita kopas saja, yaitu undiksa.ac.id. Nah, di sini yaitu user yang telah kita buat pada server, yaitu untuk user yang pertama yaitu Chandra dan passwordnya 123 ya teman-teman. Lalu kita save. Oke, ini artinya sudah terdaftar ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke PC yang kedua. Lakukan hal yang sama, yaitu kita klik email. Lalu di sini kita berikan nama Yoga ya teman-teman. Dan di sini Yoga nama domain yaitu undiksa.ac.id. Selanjutnya di sini yaitu kita gunakan undiksa.ac.id ya teman-teman. Nah, untuk ini yaitu nama usernya yaitu Yoga dan passwordnya 123 ya teman-teman. Lalu kita save. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya itu kita akan mencoba mengirimkan email dari PC 2 ke PC 1 maupun sebaliknya ya teman-teman. Itu langkahnya seperti ini. Yang pertama itu kita menuju ke desktop, yaitu pada email yaitu kita klik, lalu kita pilihkan compose ya teman-teman, atau mengirimkan. Kita menuju ke user yang pertama, yaitu namanya itu Chandra at domain yaitu undiksa.ac.id ya teman-teman. Untuk subjeknya kita tuliskan saja undangan webinar. Untuk isi emailnya mungkin selamat siang, izin mengirimkan undangan webinar pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk link Zoom-nya akan diberikan menyusul. Terima kasih. From Yoga at undiksa.ac.id. Baiklah teman-teman, ini merupakan contoh email saja ya. Mungkin selanjutnya yaitu langkah yang harus kita lakukan, yaitu mengirimkan email, yaitu dengan mengklik send. Nah teman-teman, emailnya sudah berhasil dikirim ya. Untuk mengeceknya yaitu kita menuju ke PC yang pertama. Kita klik, lalu kita pilih email, dan pada ini kita pilihkan receive. Nah, sudah terdapat ya email yang dikirimkan dari PC 2, yaitu dengan user yoga@undiksa. Kita buka saja dan isi emailnya seperti ini. Selamat siang, izin mengirimkan undangan webinar pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk link Zoom-nya akan diberikan menyusul. Terima kasih. Nah, teman-teman juga bisa langsung membalas isi undangan yang ini, yaitu kita klik reply ya. Lalu kita ketikkan balasan yang akan kita berikan, yaitu terima kasih atas informasinya. Kita klik send. Nah, untuk email balasan telah kita berikan ya.
Lalu kita coba cek ke PC yang kedua, yaitu pada email, dan kita lihat receipt. Nah, ini sudah terdapat email balasan dari chandra@undiksa.ac.id, yaitu kita klik saja dan balasannya. Terima kasih atas informasinya. Baiklah teman-teman, cukup sekian tutorial saya mengenai konfigurasi email server dengan menggunakan dua user ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti mengenai tutorial konfigurasi email server yang saya berikan. Terima kasih.